Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Seiring dengan semakin meredanya pandemi virus COVID-19 di Indonesia dan Malaysia yang kasusnya setiap hari makin menurun, maka ada kabar gembira yang hendak kami sampaikan dari channel Dunia Fana News tentang aktivitas ekonomi Indonesia dan Malaysia yang saya dapat dari CNN Indonesia. Semoga bisa berjalan kembali normal seperti sedia kala. Oke, saya akan lanjutkan beritanya dari CNN Indonesia tentang kabar gembira tersebut. Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah yang bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia telah menyampaikan bahwa negeri jiran Malaysia tersebut tengah bersiap untuk membuka perbatasannya bagi masyarakat Indonesia. Ini kabar berita gembiranya, yang mana itu artinya bahwa ekonomi Indonesia atau aktivitas perekonomian Indonesia dan Malaysia akan kembali menggeliat seperti sedia kala lagi. Syukur alhamdulillah. Saya akan lanjutkan lagi beritanya tersebut. Rencana itu diutarakan oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyusul kesepakatan Indonesia dan Malaysia yang berencana mulai membuka perbatasan antara kedua negara melalui kerangka koridor maaf saya sedikit salah baca. Saya ulangi lagi, melalui kerangka koridor perjalanan atau travel bubble. Kita tahu bahwa apabila kita membuka kesempatan dan menggalakkan rakyat Malaysia dan Indonesia untuk saling berkunjung dan saling bekerja sama seperti yang pernah dilakukan sebelum ini, maksudnya sebelum pandemi COVID-19 ini, dan itu memerlukan perancangan yang rapi, kata Saifuddin Abdullah dalam pernyataan pers bersama Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi di Jakarta pada hari Senin, hari ini ya, tanggal 18 Oktober 2010. Saifuddin menyatakan bahwa pembukaan koridor perjalanan ini akan terbagi dalam fase-fase tertentu. Karena itu saya tadi mencanangkan mungkin kita ada beberapa fase. Mungkin ada fase 1, 2, dan ini bergantung pada sektor-sektor ataupun perkara-perkara yang harus didahulukan, kata Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah. Jadi ada skala prioritas menurut saya dalam hal ini, dan itu penting karena pandemi COVID-19 memang belum tuntas, jadi kita tetap harus waspada. Oke, saya akan lanjutkan beritanya ya. Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah menuturkan Malaysia dan Indonesia sepakat membuka koridor perjalanan secara bertahap, dimulai bagi keperluan pemerintahan dan bisnis terlebih dahulu sebelum membuka untuk perjalanan umum. Dan ini mungkin di bidang pariwisata ya, perjalanan umum ini. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan Indonesia mendukung pembukaan koridor perjalanan antara kedua negara. Ini akan kita bahas sebagai salah satu persiapan untuk kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia, kata Retno Marsudi. Menurut Retno Marsudi, ini merupakan salah satu upaya kedua negara memulihkan perekonomian pasca pandemi COVID-19. Kita memandang pentingnya memfasilitasi mobilitas pelaku bisnis dengan aman. Untuk itu kita sepakat untuk mendorong kesepakatan travel corridor arrangement bagi pebisnis esensial kedua negara, kata Retno Marsudi. Retno Marsudi mengatakan koridor perjalanan Republik Indonesia dan Malaysia ini melengkapi implementasi ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework atau ATCAV yang akan segera dijalankan. Sejak pandemi COVID-19 menyebar, sebagian besar negara termasuk Indonesia dan Malaysia memang melakukan penutupan wilayah atau lockdown untuk mengendalikan penularan virus serupa SARS tersebut. Namun belakangan banyak negara mulai membuka perbatasan bagi warga asing secara terbatas dan bertahap. Malaysia juga telah mencabut pembatasan perjalanan internasional dan domestik bagi penduduk yang telah merampungkan vaksinasi COVID-19 pada Senin tanggal 10 Oktober 2021 yang lalu. Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob mengatakan pemerintahnya setuju mengizinkan warga negeri jiran Malaysia bepergian ke luar negeri tanpa perlu mengajukan izin lagi. Kita harus berlatih diri untuk hidup dengan COVID-19 karena COVID-19 mungkin tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, ucap Ismail Sabri Yaakob dalam jumpa pers di Putrajaya, Kuala Lumpur.
Malaysia sendiri juga bersiap-siap untuk hidup bersama COVID-19 alias sudah menyatakan dari status pandemi menjadi endemi. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.